Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas tentang kekayaan. Banyak orang hidup ya, sebagai nilainya adalah kekayaan, sebagai nilainya adalah uang. Sebenarnya uang ini kan adalah alat ukur, bukan tujuan hidup, tapi alat untuk ukuran dalam hidup. Bisa sampai menjalankan perjalanan hidup, segala sesuatunya pasti pakai alat. Nah, uang ini adalah salah satu alat yang sampean pakai untuk jual beli atau sampean mendapatkan sesuatu dalam hidup panjenengan. Banyak orang saling menjatuhkan gara-gara uang. Banyak saudara pecah gara-gara uang. Banyak teman saling menyakiti juga gara-gara uang. Gara-gara harta benda. Karena apa? Karena mereka terlalu memberatkan kepada harta benda itu sendiri. Kalau kita terlalu mencintai harta atau terlalu mencintai uang, namanya cinta kok. Apapun akan kita lakukan, bahkan menghalalkan segala cara agar kita mendapatkan apa yang kita cintai. Salah kita. Kita salah di situ. Sifat kemanusiaan kita, naluri kemanusiaan kita akan hilang di situ. Kita akan menjadi seperti mesin. Uang, harta. Sehingga apa? Kemanusiaan jenengan akan hilang. Uang itu yang menciptakan kita. Harta itu yang mencari kita. Yang mewujudkan kita. Adanya uang, ada nolnya 5, nolnya 6. Nolnya 3 itu karena kita. Nilai dari uang itu sendiri kita juga yang menentukan. Nah, kalau kita mencintai sesuatu yang kita ciptakan sendiri, itu nanti akan menjadi beban hidup kita sendiri. Menjadi beban hidup kita sendiri. Nah, jeleknya itu tadi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang kita cintai. Nah, kita lupa dengan satu hal. Kita lupa dengan satu hal dalam hidup. Sehingga orang yang melupakan ini, dia akan susah untuk mendapatkan harta duniawi ataupun bahkan kerukunan dengan yang lainnya. Bahkan keharmonisan dalam hidupnya. Dia akan susah. Apalagi uang, susah. Tetapi kalau sampean berpegang dengan satu hal ini, harta itu akan nyari jenengan sendiri. Bahkan uang itu, sampean benci uang itu akan datang sendiri. Apa satu hal itu? Kita itu sering lupa dengan diri kita sendiri. Kurang menghargai diri kita sendiri. Di saat kita mencintai uang, kita kurang mencintai diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kita disetir, kita dihandle oleh uang. Bukan uang yang handle kita, bukan. Kita dihandle oleh uang. Hidup kalau tidak punya uang, rasanya wah tidak karuan. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara biar dapat uang. Karena kamu lupa diri. Orang yang lupa dengan dirinya sendiri itu tidak mungkin bisa kaya seumur hidup. Sampai mati pun tidak akan kaya.
Kaya itu hanya rasa kok. Orang punya 1 juta, dia merasa kaya, banyak uang. Ada. Orang punya 1 miliar, masih kurang. Ada. Orang punya triliunan, masih kurang juga ada. Terus ukuran kekayaannya itu apa? Karena apa? Penglihatan orang lain, sehingga kamu disebut orang kaya. Masuknya apa? Rasa. Itu hanya ukuran. Di saat kamu bisa menghargai dirimu sendiri, bisa mengkaji apa yang ada dalam dirimu sendiri, bisa kembali ke dalam kesadaranmu sendiri, di situ kamu akan menciptakan sesuatu, yaitu karya dalam dirimu. Karena orang yang memahami dirinya, dia akan tahu kualitas dirinya. Di saat kualitasmu kamu nyatakan menjadi sebuah karya, di saat karyamu sudah dikenal orang, kamu tidur itu uang datang sendiri. Apa Kang Tro itu orang kaya? Bukan. Saya cukup. Saya tidak pengen kaya. Saya cukup. Saya itu pas-pasan orang. Pas pengen mobil ada. Pas pengen makan sate ada. Saya itu orangnya pas-pasan. Karena apa? Saya menghargai diri saya sendiri. Saya tahu mana kebutuhan, mana kesenangan. Senang dan cinta itu sama. Sampai cinta uang, senang uang, sama akan mengejar uang mati-matian. Sampai tidak mengukur kebutuhan jenengan sendiri. Padahal setiap hari butuhnya 20.000. Karena sampai cinta dengan uang, dapat 20.000 masih kurang. Dapat lagi. Tidak ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Kembali ke diri sendiri. Pahami dirimu, apa kualitasmu, apa kemampuanmu. Kamu di bidang apa? Oh, saya bidang dagang. Oke, lakukan dagang. Oh, saya bisnis. Oke, lakukan bisnis. Oh, saya punya karya, Kang. Saya bisa buat buku. Oke, bikin buku. Saya punya karya, Kang. Saya bisa bikin roti. Udah, bikin roti. Nggak usah cinta uang. Uang itu datang sendiri dari karyamu itu. Nggak usah membayangkan uang gini. Uang kalau dibayangkan ya nggak datang. Uang itu bisa datang karena ada sebabnya. Lah sampai cari apa yang menyebabkan uang itu datang kepada jenengan. Kalau dalam hidup itu cuma satu, karya jenengan. Yang menjadi ukuran dirimu adalah karyamu. Karyamu bisa muncul dari pemahamanmu, bukan kepandaianmu, pemahamanmu, pengetahuanmu. Jadi kalau sampan pengen kaya, hargai dulu dirimu. Karena pada saat sampan mampu menghargai dirimu sendiri, sampan akan menghargai penghasilanmu. Di saat sampan mampu menghargai penghasilanmu, sampan akan tahu mana kebutuhan, mana kesenangan. Kalau nuruti kesenangan, tidak ada habisnya. Tapi kalau menuruti kebutuhan, pasti ada cukupnya. Nah, kalau semua orang ukurannya hanya mencintai uang, dia akan lupa jadi manusia. Dia akan jadi mesin yang hanya mencetak uang, mencari uang. Itu logika. Itu logika. Karena untuk mendapatkan kemakmuran di alam dunia ini, kalau sampean pengen makmur, pengen enak hidup sampean, satu, sampean harus punya harta. Dua, sampean harus punya ilmu. Tiga, sampean harus punya jabatan, kedudukan. Sampean punya tiga ini, enak hidup sampean.
Punya satu aja enak, sampean punya ilmu itu enak. Harta datang sendiri. Yang punya jabatan juga datang kepada jenengan. Sampean punya jabatan saja gitu. Ya enak, yang punya ilmu juga datang ke jenengan, yang punya harta juga datang ke jenengan. Sampean punya harta saja gitu. Yang punya ilmu juga enak nyarinya. Yang punya jabatan juga datang sendiri, sama. Ini Trimurti. Jadi agar jenengan bisa menikmati hasil dari apa yang jenengan cari, bukan mati-matian mencari, menikmati apa yang ada dalam dirinya. Sampean harusnya apa? Menghargai diri jenengan dulu. Hargai dirimu. Saya ini orang miskin, Kang. Saya itu tidak bisa apa-apa. Saya itu hanya manusia. Itu kebodohanmu, karena kamu kurang menghargai dirimu. Kalau orang lain bisa mendapatkan sesuatu, kenapa kita tidak? Sama-sama manusianya, makannya sama, otaknya juga punya, tangan punya, kaki punya. Loh, yang salah yang mana? Ya, yang salah itu kita sendiri. Karena apa? Kurang menghargai diri kita sendiri. Yo. Kalau kamu mencintai dirimu, kamu akan dicintai oleh semuanya. Karena apa? Dirimu itu adalah alam semesta. Kamu itu, apa yang ada dalam dirimu ini adalah alam semesta. Di saat kamu mencintai, menghargainya, kamu sama saja menghargai alam semesta. Ya otomatis seluruh isi alam semesta ini juga menghargai dirimu. Dan kamu akan lebih mudah menghargai yang lainnya di saat kamu sudah mampu menghargai dirimu sendiri. Kamu mau benci apa saja, dia akan datang mencarimu karena kamu sudah otomatis menghargainya. Yang penting saya itu berkarya. Karena saya punya dalam diri saya, kualitas saya ini. Saya itu pandai nulis, ya deh, saya nulis, berkarya. Saat tulisan sampai meledak, ya udah uang datang sendiri. Nggak usah kamu mencintai, nggak usah. Orang yang terlalu mencintai itu pasti kehilangan. Dan yang terlalu mencintai pasti tersakiti. Sampai mencintai istri, sampai gitu. Ya nanti terkadang itu ya menyakitkan. Dan pasti sampai ditinggalkan. Itu pasti. Karena apa? Kita ada kematian. Kita tidak boleh terlalu, itu tidak ada. Kalau kita mencintai uang, ya kita nanti dipusingkan oleh uang itu sendiri. Kita terlalu mencintai harta, kita juga akan dipusingkan oleh harta itu sendiri. Akhirnya apa? Banyak perselisihan. Naluri kemanusiaannya hilang. Nalurinya hilang, ukurannya hanya itu saja. Di otaknya itu yang ada cuma itu. Akhirnya apa? Wes cara apapun dilakukan agar mendapatkan itu. Salah itu. Tetapi kalau kita kembali ke diri sendiri, kita bisa mengkaji diri kita bisa mengontrol rasa kita bisa mengembangkan pola pikir kita, sehingga memunculkan karya-karya nyata, kreativitas kita, di situ akan ada nilainya sendiri. Nggak usah sampai menilai, di situ akan ada nilai sendiri untuk diri jenengan. Kalau hanya mencintai, sampai lupa menilai diri sampai sendiri, sampai menghargai diri sampai sendiri, lupa. Ini ilmu hidup, ilmu kehidupan. Kita tidak usah munafik. Semua orang butuh harta, tapi ukurannya bukan harta hidup ini. Semua orang butuh duit, tapi duit itu bukan ukuran sebenarnya. Itu hanya alat untuk hidup. Alat untuk hidup, karena kita apa? Sekarang ini alat utamanya adalah uang. Segala sesuatu tuh belinya pakai uang. Kalau dulu itu barter, uang nggak begitu penting. Yang penting kamu punya jagung, saya punya beras, kita gantian. Kalau dulu
Lah sekarang karena kebanyakan otaknya uang, jadi segala sesuatunya harus dinilai dengan uang. Karena apa? Terlalu mengejar uang. Akhirnya kita disetir oleh uang, bukan uang yang mengatur kita, tapi kita yang diatur oleh uang itu sendiri. Kalau tidak punya uang, tidak ada harganya. Ini zaman sekarang, real ini. Ngopi dulu. Dan memang susah, Mas. Kang, hidup itu memang susah. Karena apa? Kita merasa susah. Karena rasa susah. Susah itu kan rasa. Kaya itu ya rasa. Sampai merasa kaya gitu kan, itu rasa. Pinter itu ya rasa, sampai merasa pinter itu rasa. Tetapi dari kepinteran sampai itu ada yang lebih pinter lagi. Dan sepinter-pinternya orang itu masih kalah dengan orang yang paham. Bukan yang pinter, yang paham. Kalau perlu benci aja uang itu. Karena apa? Kita lihat saudara-saudara kita itu. Rasa kemanusiaannya hilang gara-gara uang. Kang Tro ini ilmu dijual belikan, buat buku, lah itu karya saya. Saya menilai, saya itu menghargai karya saya sendiri loh. Daripada saya ngemis, minta-minta. Karena saya punya hajat, saya punya tujuan. Daripada saya punya tujuan ngemis kan mending karya saya ini, sampai mau ndak mau ya ndak apa-apa. Kalau mau monggo kan gitu toh. Itu namanya orang hidup. Karena yang hidup itu sebenarnya pola pikir kita. Kosong adalah isi. Kosong adalah isi. Isinya ini adalah karya kita. Daya pikir kita. Di saat sampan duduk diam, kosong kan. Tapi di dalam sampan itu ada isinya. Ya apa? Tujuan jenengan apa? Sampan bekerja. Berangkat kosong. Karena sampan punya tujuan. Pulang bawa hasil. Pulang bawa hasil. Kalau sampean pengen. Yang kita itu, yang kalahnya itu terkadang kita itu apa ya? Cepat merasa puas. Satu. Terus cepat merasa tinggi. Dua. Terus cepat apa ya? Menilai sesuatu. Itu saja. Kita itu lebih seneng itu nilai orang lain. Menilai orang lain kita itu lebih senang. Terus merendahkan diri sendiri. Contoh, ada orang kaya lewat. Sampai merendahkan diri sendiri. Apalah saya ini, saya itu enggak punya apa. Sampai itu merendahkan diri sendiri kok. Kalau dia punya, kenapa kita enggak? Kita itu sama-sama hidup, sama-sama di dunianya. Kita kaji dia. Loh, dia bisa kaya itu karena apa? Oh, karyanya ini, dia punya buku, dia punya perusahaan ini loh. Berarti karya saya apa loh? Kalau sampai ndak mau berkarya, yo jangan berharap kaya. Duduk diam, membayangkan uang banyak, loh yang datengin siapa? Yang datengin siapa? Panggil uang, dipanggil uang tuh ndak denger sampai panggil. Wong dia itu benda mati kok sampean panggil. Kenali uang loh, sampean nggak kenal kak. Uang 1.000, 10.000, 100.000 kok perlu kenalan? Kan sudah kenal. Wong yang nilai itu sampean kok. Nol itu ada itu karena kita kok.
Ya sampai harusnya paham di sini toh. Kita yang nyiptain uang. Jangan sampai kita diatur oleh uang. Kalau manusia diatur oleh uang, berarti dia bukan manusia. Kalau yang menilai orang itu uang, sama saja kita ini seperti apa? Barang-barang di pasar. Tetapi kalau kita yang mengatur uang, berarti uang itu sudah sebagai alat. Alat kita, bukan kita jadi alatnya. Itu yang harus kita pahami. Makanya kalau sampean pengen kaya, sampean harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Keinginan sampean apa? Terkadang yang terlalu tinggi itu keinginan kita. Kenyataannya kebutuhannya cuma simpel. Saya dapat pelajaran kemarin. Saya itu dapat pelajaran dari orang yang benar-benar sukses dalam hidupnya. Dia tanya saya, Kang Tro, sampean tuh mau bangun apa? Saya mau bangun pendopo, Kang. Uangmu berapa? Sekian juta, saya bilang. Terus ini mau sampean bikin untuk kebutuhan sampean, apa keinginan sampean? Dia bilang. Kalau kebutuhan sampean, mengikuti dananya saja. Tapi kalau keinginan sampean, ini nanti tidak ada habisnya. Uang sampean berapa saja kurang. Karena apa? Keinginan. Orang itu inginnya tambah ini, tambah ini. Oh ini kurang pas, ini lagi, ini. Saya pikir, yo benerin. Kita itu hidup susah, itu karena nuruti keinginan. Padahal kebutuhan kita, makan loh sehari 3 kali. Terus kenyang. Karena kita ingin seperti yang lainnya, ingin punya ini, ingin itu. Akhirnya apa? Susah kita. Makanya kalau sampean cinta harta, cinta uang, sampean akan melakukan pengorbanan apapun untuk mendapatkan uang atau harta itu. Dan sampean akan menghalalkan segala cara. Kalau sampean cinta. Tetapi kalau sampean mencintai dirimu sendiri, memunculkan karya-karya nyatamu sendiri, uang itu akan datang menghampiri jenengan dari karyamu. Ada sebabnya, yaitu karena sampean punya karya. Kalau sampean nguli, sampean harus dengan tenaga. Tapi kalau sampean gunakan pola pikir yang benar, sehingga memunculkan kelebihan jenengan apa, sampean bikin sesuatu yang bisa menjadi karya, yang itu menjadi label jenengan. Contoh, Makrifat Jawa itu punya Kang Tro, label. Itu nanti dibilang itu punyanya ini, enggak bisa, itu punya Kang Tro. Itu punyanya Kang Tro, itu bukan punyanya, itu sudah menjadi label. Itu sudah menjadi karya saya berarti. Yang penting saya bikin kreativitas di Makrifat Jawa loh. Saya tidur ya dapat uang. Nggak perlu saya tuh mencintai uang, tak bayangin. Nggak perlu. Kalau kita sudah bisa berkarya. Ya, kalau belum berkarya, ngelamun, bayangin, stres lama-lama. Dan kita tidak mau berkarya apa-apa, cuma ngelamun, bayangin, berharap uang datang. Yang nganter siapa? Yang nganter siapa? Nggak ada. Yang menjadi nilaimu itu kan karyamu, tingkah lakumu. Ngopi dulu.
Itu real. Ini pelajaran yang real-real aja lah, ndak usah kakean teori, ndak usah banyakkan teori. Daripada teori itu membingungkan atau bikin kita mumet gitu. Diam, tenang, hargai dirimu, kaji dirimu, baca dirimu sendiri, apa kelebihanmu. Kalau bisa, bikin sebuah karya yang itu menjadi ciri khasmu. Nanti harta akan datang kepadamu sendiri. Ini tempenya siapa? Tempenya Kang A. Yaudah, orang beli sendiri ke situ, datang sendiri dari karya hanya tempe ini loh. Ini bukunya siapa ini? Oh, bukunya Kang Tro. Sampai kapanpun kalau wah ini seperti bukunya Kang Tro tuh. Jadi label, nah. Ukuran kita. Nah, semua akan datang dengan sendirinya. Karena kita hidup itu bukan untuk itu. Kita hidup itu untuk saling menghidupi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukan mencintai alat hidupnya. Bukan mencintai alat hidupnya. Hargai uangmu. Terkadang kita itu juga lupa menghargai apa yang kita punya. Kita punya receh, buang-buang. Kurang menghargai. 500 rupiah buang di jalan, kayak ndak ada beban. 1 juta ndak ada 500 rupiah, ndak jadi. Nggak jadi itu, Mas. Saya ngomong gini, saya meraktekin, Mas. Saya tuh meraktekin. Saya dulu terlalu ngejar uang, nggak dapat apa-apa selain bingung. Sana harus cari uang, sana harus cari uang. Karena saya juga pernah ngalami utang banyak. Karena apa? Saya juga pernah ngalami terpuruk sampai min, bukan nol lagi. Min itu saya pernah. Dihina sana sini sama orang itu saya juga pernah. Untuk mencapai seperti ini, saya itu bukan kok sesimpel naik tangga cetik itu jadi, enggak. Saya itu juga melewati yang luar biasa. Saya ngalami itu, gimana diusir orang tua itu saya ngalami. Gimana diusir mertua itu saya ngalami. Gimana sama orang-orang kampung itu saya dicemooh itu saya ngalami loh, Mas. Karena itu saya bisa ngomong, karena saya sudah ngalami, sudah pernah merasakan. Saat itu saya cuma, wah saya harus ngejar uang, saya harus dapat uang, saya harus ini, saya harus ini. Nol, justru malah terpuruk. Di saat saya dikenalkan, coba diam, renungi dirimu. Apa yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu? Tunjukkan karyamu. Saya bikin Makrifat Jawa Channel. Saya fokus di situ bikin video yang bermanfaat untuk orang lain. Setidaknya berbagi pengalaman hidup saya sendiri, apa yang sudah saya lakukan. Karena saya juga dipesan sama orang tua. Berbicaralah di saat kamu sudah pernah merasakan. Jangan asal bicara. Berarti sampai dengan membuat ini saya udah kaya, Kang. Kalau ukuran saya, itu saya kaya. Saya tidak kurang apa-apa. Kalau ukuran saya, tapi kalau buat ukuran jenengan, ya belum. Karena apa? Ukuran kita beda-beda. Ada orang itu punya 10.000 sudah kaya. Ada yang punya 1 juta sudah kaya. Ada yang punya berapa triliun tapi tidak kaya-kaya. Terus nyari aja itu ada. Karena kaya itu rasa, Mas. Bukan nominalnya, rasa. Rasa kepuasan itu kaya. Nah, makanya teman-teman, ayo kita hargai diri kita sendiri. Sama hargai dirimu sendiri. Ciptakan karyamu, apapun itu. Entah itu hanya bikin permen, entah itu bikin tempe, entah itu bikin tahu, entah itu dagang apa, sayur, entah itu apa. Yang penting itu karyamu sendiri, munculkan. Sampai ndak usah mencintai uang, ndak usah tetek bengek, sampai benci uang, loh, uang datang sendiri dari karyamu itu.
Itulah meditasi. Di saat kita susah, kita mampu merenungi kesusahan kita, dan kita bisa keluar dengan memunculkan karya kita, sehingga apa? Kesusahan kita ini akan tertutupi oleh hasil dari karya-karya kita itu. Itu yang pernah saya alami. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dari saya, terima kasih. Hargai dirimu, hargai orang tuamu, hargai orang-orang di sekitarmu, karena kamu hidup masih membutuhkan yang lainnya, bukan sekedar membutuhkan uang. Dari saya terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.